Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan untuk dapat menerima materi mengenai film Echinodermata yang akan disampaikan oleh kami dari kelompok 2. Sholawat berserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Dr. Diana Hernawati, Magister Pendidikan, dan Bapak Diki Muhammad Haidin, Magister Pendidikan, serta rekan-rekan seperjuangan yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai film Echinodermata. Untuk anggotanya sendiri, pertama ada saya sendiri, Novita Nurfitrianini, NPM 192154079, yang akan menyajikan materi mengenai pengertian, karakteristik, klasifikasi, dan peranan dari film Echinodermata. Kemudian yang kedua ada Sophie Gusmawati dengan NPM 192154099 yang akan menyajikan materi mengenai kelas Asteroidea, kelas Ophiuroidea, dan kelas Echinoidea. Dan terakhir ada Yai Nurul Baiti dengan NPM 192154104 yang akan menyajikan materi mengenai kelas Holoturoidea, kelas Crinoidea, dan kelas Concentricycloidea. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke pemaparan pertama, yaitu mengenai pengertian dari film Echinodermata ini. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani, yaitu ekinos, yang berarti duri. Derma, yang berarti kulit, yang berarti hewan yang kulitnya berduri. Mereka dicirikan dengan memiliki simetri peta radial, atau memiliki 5 sumbu simetri, memiliki endoskeleton osikel kalsium karbonat yang saling terkait, dan memiliki sistem vaskular air yang digunakan untuk penggerak, pengumpulan makanan, pelekatan, dan pertukaran dengan lingkungan. Film ini merupakan hewan dari salah satu invertebrata laut yang paling dikenal. Untuk selanjutnya yaitu mengenai karakteristiknya. Yang pertama, endoskeleton berkapur berupa osikel yang timbul dari jaringan mesodermal. Kedua, mempunyai bentuk tubuh simetri bilateral pada saat masih larva, dan pada saat dewasa bentuk tubuhnya simetri radial. Ketiga, sistem vaskular air yang terdiri dari saluran berisi air yang digunakan sebagai penggerak, perlekatan, dan atau pemberian makanan. Keempat, saluran pencernaan dapat dikatakan sempurna. Kelima, sistem hemal yang berasal dari rongga selon. Dan enam, sistem syaraf yang terdiri dari jaring saraf, cincin saraf yang biasanya ada di sekitar mulut, dan saraf radial yang biasanya ada di bagian lengan atau kaki tabung. Selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi dari film Echinodermata. Film Echinodermata ini memiliki 6 kelas. Yang pertama ada kelas Asteroidea atau bintang laut. Kemudian ada kelas Ophiuroidea, yaitu bintang ular laut atau bintang rapuh dan bintang keranjang. Ketiga, ada kelas Echinoidea, yaitu landak laut, dolar pasir, dan landak jantung. Keempat, ada kelas Holoturoidea, yaitu timun laut. Kelima, ada kelas Crinoidea, yaitu bunga lili laut dan bintang bulu. Dan yang keenam ada kelas Concentricycloidea, itu aster laut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu mengenai kelas Asteroidea. Kepada Saudari Sophie Gusmawati, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kelas Asteroidea. Bintang laut merupakan salah satu dari kelas Asteroidea yang termasuk ke dalam 1.500 spesies yang sudah teridentifikasi pada saat ini. Kemudian, struktur tubuh pada Asteroidea. Kelas ini memiliki struktur tubuh yang terdiri dari madreporids, kanal radial atau saluran radial, gonad, ampula, podium atau kaki ambulakral,
kelenjar pencernaan, lingkar kanal pusat atau saluran cincin, perut, dan anus. Kemudian, untuk karakteristiknya, yang pertama, hidup pada substrat keras di lingkungan laut, meskipun ada beberapa jenis spesies juga yang hidup di substrat berpasir atau berlumpur. Berwarna cerah yaitu merah, orange, biru, atau abu-abu. Kemudian, berbentuk seperti bintang yang biasanya memiliki 5 lengan yang memancar dari cakram pusat. Mulut berada di tengah-tengah dan terletak pada bagian oral, sedangkan anus pada bagian aboral. Seluruh permukaan tubuhnya ditutupi oleh duri yang tersusun dari zat kapur. Kemudian, memiliki lipatan tipis dinding tubuh yang disebut dengan dermal branchie yang memanjang antara osikles dan berfungsi dalam pertukaran gas. Kemudian, pada beberapa bintang laut, permukaan aboralnya itu memiliki banyak struktur, seperti pincer-like yang disebut dengan pedicellariae. Dan yang terakhir, bergerak menggunakan kaki tabung atau ambulakral. Kemudian, ada fungsi pemeliharaan. Pada slide telah tampil ada gambar 16.6, yaitu tentang struktur pencernaan pada bintang laut. Nah, mulutnya itu mengarah ke perut mulut besar dan perut aboral. CC polirik meluas ke setiap lengan. Gambar A merupakan tampilan batal, sedangkan gambar yang B merupakan tampilan lateral melalui dis pusat dan satu lengan. Bintang laut memakan siput, bivalves, krustase, polisates, karang, detritus, dan berbagai makanan lainnya. Mulut terbuka ke kerongkongan pendek dan kemudian ke perut besar yang mengisi sebagian besar koleom di pusat. Perut dibagi menjadi dua wilayah, yaitu perut oral yang lebih besar dan kadang-kadang disebut juga sebagai perut jantung. Perut oral ini berfungsi untuk menerima makanan yang telah disintesis. Nah, perut oral ini juga bergabung dengan perut yang lebih kecil, yaitu perut aboral, dan kadang-kadang disebut juga sebagai perut pilorik. Perut aboral akan menimbulkan saluran yang terhubung ke struktur sekresi dan absorptif yang disebut dengan CC pilorik. Kedua CC pilorik meluas ke setiap lengan. Usus pendek akan menyebabkan CC, yaitu fungsi yang tidak pasti, dan anus yang hampir tidak berfungsi dan terbuka pada permukaan aboral di pusat. Beberapa bintang laut menelan seluruh mangsa yang dicerna secara ekstraseluler di dalam perut. Bahan yang tidak tercerna akan dikeluarkan melalui mulut. Kemudian, banyak dari bintang laut yang memakan bivalves dengan memaksa katupnya untuk terpisah. Ketika bintang laut memakan bivalve, yaitu akan membungkus dirinya sendiri di sekitar margin ventral bivalve. Sementara kaki tabungnya itu akan menempel pada bagian luar cangkang dan otot-otot dinding tubuh akan memaksa katup untuk terpisah. Setelah katup itu terpisah atau dapat dibuka sekitar 0,1 mm, nah pengikatan tekanan koleolomik selalu menjadi bagian oral perut bintang laut. Enzim pencernaan akan dilepaskan dan pencernaan parsial akan terjadi pada cangkang bivalve. Pencernaan ini akan semakin melemahkan otot aduktor pada bivalve dan pada akhirnya cangkang itu akan terbuka secara sepenuhnya. Nah, jaringan yang dicerna sebagiannya itu akan diambil ke dalam bagian aboral lambung dan ke sase pilorik untuk pencernaan dan penyerapan yang lebih lanjut. Setelah memberi makan dan pencernaan awal, bintang laut akan menarik kembali perutnya menggunakan otot retraktor tubuh perut. Nah,
Bahan-bahan seperti gas, nutrisi, dan limbah metabolisme akan diangkut oleh koelom dengan difusi oleh aksi-aksi sel siliata yang melapisi rongga tubuh. Pertukaran gas dan ekskresi limbah metabolisme, terutama pada amonia, akan terjadi dengan difusi pada seluruh dermal branchi, kaki tabung, dan pada seluruh struktur membran lainnya. Sistem hemal bintang laut terdiri dari helaian jaringan yang mengelilingi mulut di dekat saluran kincin dan meluas secara aboral di dekat kanal batu, kemudian akan meluas ke lengan dekat kanal radial. Yang selanjutnya adalah sistem saraf. Sistem saraf bintang laut terdiri dari cincin saraf yang mengelilingi mulut dan saraf radial yang meluas ke setiap lengan. Saraf radial akan mengkoordinasikan fungsi dari kaki tabung. Elemen saraf yang lainnya adalah dalam bentuk jaringan saraf yang terkait dengan dinding tubuh. Sebagian besar reseptor sensorik akan didistribusikan di atas permukaan tubuh dan kaki tabung. Bintang laut mampu menanggapi cahaya, bahan kimia, dan berbagai rangsangan mekanis lainnya. Mereka sering memiliki fotoreseptor khusus yang berada pada ujung lengan mereka. Nah, ini tuh sebenarnya merupakan kaki tabung yang tidak memiliki cangkir isap, tetapi memiliki tempat pigmen di sekitar sekelompok oseli. Untuk selanjutnya yaitu regenerasi, reproduksi, dan pengembangan. Bintang laut ini bereproduksi secara aseksual, yaitu dengan regenerasi, dan seksual dengan peleburan gamet jantan dan betina. Bintang laut terkenal dengan kekuatan regenerasi mereka. Mereka itu dapat meregenerasikan bagian manapun dari lengan yang patah. Dalam beberapa spesies, seluruh bintang laut dapat diregenerasi dari lengan yang patah jika lengannya itu mengandung sebagian di pusat atau cakram pusat. Nah, regenerasi merupakan proses yang lambat dan akan memakan waktu kurang lebih hingga 1 tahun gitu untuk regenerasi yang cukup lengkap. Reproduksi aseksualnya itu akan melibatkan pembagian dis pusat yang diikuti dengan regenerasi setiap setengahnya. Nah, sementara secara seksual bintang laut ini bersifat hermafrodit, tetapi pada jenis kelaminnya itu tidak dapat dibedakan secara eksternal. Dua gonad hadir pada setiap lengan, dan ini akan membesar untuk hampir mengisi lengan selama periode reproduksi. Gonopora akan terbuka di antara pangkal masing-masing pada lengan. Yang kedua adalah kelas Ophiuroideae. Kelas Ophiuroidea. Nah, yang termasuk dalam kelas Ophiuroidea yaitu bintang keranjang dan bintang-bintang rapuh atau bintang ular laut. Dengan lebih dari 2.000 spesies, kelompok ini merupakan kelompok Echinodermata yang paling beragam. Ophiuroidea bagaimanapun sering diabaikan karena ukurannya itu yang relatif kecil dan kecenderungan mereka yang hidup pada atau yang habitatnya itu pada celah-celah batu dan karang ataupun menempel pada ganggang. Nah, pada layar sudah terdapat ya gambar 16.8 yaitu kelas Ophiuroidea, yang gambar A itu merupakan bintang rapuh atau bintang ular laut. Bintang ular laut ini mampu menggunakan lengan panjangnya itu yang mirip dengan ular untuk merangkak pada setiap substrat dan untuk meringkuk pada sekitar benda-benda yang berada di lingkungannya. Sementara gambar yang kedua merupakan bintang keranjang yang memiliki 5 lengan yang sangat bercabang. Nah, mereka itu akan melambaikan tangannya ke dalam air dan dengan kaki tabung yang tertutup oleh lendir mampu untuk menangkap organisme planktonik. Kemudian, untuk karakteristik dari Ophiuroidea, yang pertama memiliki lengan yang panjang dan ukurannya itu semakin meruncing pada ke ujungnya. Jadi semakin ke ujung semakin meruncing.
runcing. Yang kedua, pada bintang ular laut memiliki lengan yang tidak bercabang, sementara pada bintang keranjang, lengannya itu bercabang berulang kali. Baik Dermal branchiae maupun Pedicellariae tidak hadir pada Ophiuroidea. Kemudian kaki tabung Ophiuroidea ini tidak memiliki disk hisap dan ampul, dan kontraksi otot yang terkait dengan pangkal kaki tabung akan memperpanjang kaki tabung. Selanjutnya, tidak seperti pada bintang laut, bukaan berkapur pada kelas ini berada pada permukaan oral. Kemudian yang selanjutnya, kerangkanya itu dimodifikasi untuk memungkinkan bentuk unik penggenggam dan bergerak secara oskiles dangkal dan berasal dari permukaan aboral untuk menutupi permukaan lateral dan permukaan oral pada setiap lengannya. Yang terakhir, osikel ambulakralnya itu berada pada lengan dan membentuk sumbu pendukung pusat. Kemudian, untuk fungsi pemeliharaan, Ophiuroidea ini merupakan predator dan pemulung. Mereka itu menggunakan lengan dan kaki tabungnya dalam pergerakan menyapu untuk mengumpulkan mangsa dan materi partikulat yang kemudian akan dipindahkan ke dalam mulut. Beberapa Ophiuroidea merupakan pengumpan filter yang melambaikan lengan mereka dengan menjebak plankton pada kaki tabung yang diredam. Nah, plankton yang terperangkap itu akan diteruskan dari kaki tabung ke kaki tabung sepanjang lengan sampai akhirnya itu mencapai pada mulut. Mulut Ophiuroidea ini berada pada tengah disk pusat dan dalam 5 rahang segitiga membentuk alat untuk mengunyah. Mulutnya itu mengarah pada perut seperti kapas. Nah, kemudian tidak memiliki usus dan tidak ada bagian dari saluran pencernaan yang meluas kepada arah lengan. Kemudian, koelom Ophiuroidea ini berkurang, terutama terbatas ya pada daerah disk pusat, tetapi masih bisa berfungsi sebagai sarana utama untuk distribusi nutrisi, limbah ataupun gas. Kemudian, regenerasi, reproduksi, dan pengembalian. Seperti pada bintang laut, Ophiuroidea ini dapat meregenerasi lengan yang hilang. Jika bintang rapuh digenggam oleh tangan, maka akan terjadi kontraksi otot-otot tertentu yang dapat memutuskan dan melemparkan lengan. Nah, maka dari itu disebut dengan nama bintang rapuh. Kemudian, proses yang tadi juga disebut sebagai autotomi yang digunakan dalam perlindungan diri. Ophiuroidea kemudian akan meregenerasikan lengannya. Nah, beberapa spesies Ophiuroidea ini memiliki garis visi pada seluruh disk pusat mereka, sehingga ketika ophiuroidnya terbelah menjadi beberapa bagian, maka akan beregenerasi gitu masing-masingnya. Kemudian, yang ketiga adalah kelas Echinoidea. Landak laut, dolar pasir, dan landak jantung akan membentuk kelas Echinoidea. Sekitar 1.000 spesies kelas ini telah didistribusikan secara luas di hampir semua lingkaran laut. Kemudian, karakteristik dari kelas ini yang pertama, habitat hidupnya itu di bawah keras, di bawahan yang keras. Kemudian pada celah-celah, pada lubang batu karang, di pasir, di lumpur, ataupun di bawah permukaan. Kemudian menggunakan kaki tabungnya untuk mencari mangsa. Nah, landak laut ini memiliki bentuk bulat dan tanpa lengan. Kemudian kerangkanya itu terdiri dari 10 piring yang sangat pas dan melengkung antara ujung oral dan aboralnya. Kemudian permukaan tubuhnya itu tertutup oleh duri panjang dan biasanya itu digunakan untuk berjalan.
Kemudian mulutnya juga terdapat pada bagian oral dan anusnya pada bagian aboral. Selanjutnya, sistem pembuluh darah airnya itu mirip dengan echinodermata lainnya. Kaki tabungnya juga memiliki ampul yang dicangkir dan cangkir isap, dan sistem pembuluh darah airnya itu terbuka keluar melalui banyak pori-pori dalam satu osikel aboral yang berfungsi sebagai madereporit. Kemudian yang terakhir, echinoid akan bergerak dengan menggunakan duri. Nah, pada dolar pasir dan landak jantung, durinya itu digunakan untuk membantu menggali dalam substrat yang lunak. Kemudian, fungsi pemeliharaan dari kelas ini, echinoid ini merupakan pemakan ganggang, briozoa, polip karang, dan sisa-sisa hewan yang mati. Kaki tabung oralnya itu akan mengelilingi mulut untuk memanipulasi makanan. Alat kunyah yang disebut dengan lentera dapat diproyeksikan dari mulut. Nah, kemudian lentera ini terdiri dari sekitar 35 osikel dan otot-otot yang melekat serta memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil untuk kemudian dicerna. Nah, rongga mulutnya itu mengarah ke faring, kemudian ke kerongkongan, usus panjang, dan berakhir pada anus. Echinoid ini memiliki koelom yang besar, dan cairan koelomik merupakan media peredaran darah yang utama. Memiliki insang kecil yang ditemukan dalam membran tipis pada sekitar mulut. Kemudian, pertukaran gas yang terjadi dengan difusi pada kelas ini terjadi pada seluruh epitel dan seluruh kaki tabung. Kemudian, untuk reproduksi dan pengembangan pada Echinoidea ini bersifat hermafrodit. Nah, gonadnya itu berada pada dinding tubuh internal, lempeng pada interambulakral. Selama musim kawin, mereka itu hampir mengisi koleom yang luas. Satu gonopor merupakan masing-masing dari 5 osikel, yang disebut juga sebagai piring genital. Kemudian pada ujung echinoid yang dibatalkan, meskipun dolar pasir biasanya itu hanya memiliki 4 gonad dan gonospora, gametnya itu akan disiramkan ke dalam air dan pembuahannya itu terjadi secara eksternal. Nah, perkembangan akhirnya akan menghasilkan lapa luteus yang menghabiskan beberapa bulan pada masa atau pada fase plankton dan pada akhirnya akan mengalami metamorfosis menjadi echinoid dewasa. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sophie Gusmawati yang telah memaparkan materi dengan sangat jelas. Untuk selanjutnya, langsung saja kita simak pemaparan dari pemateri ketiga. Kepada Saudari Yayu Nurbaiti, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai kelas Holoturoidea. Holoturoidea adalah hewan avertebrata yang sering disebut juga ketimun laut. Holoturoidea berasal dari bahasa Yunani, yaitu holotorium yang artinya ketimun laut dan eidos yang artinya bentuk. Kelas ini memiliki sekitar 1.500 spesies yang anggotanya biasanya disebut terimpang. Terimpang ditemukan di semua kedalaman di lautan, di mana mereka merangkak di atas substrat keras atau menggali melalui substrat lunak. Terimpang tidak memiliki lengan, dan mereka memanjang di sepanjang sumbu oral aboral. Adapun karakteristik dari kelas Holoturoidea ini yaitu tubuhnya memanjang dalam sumbu oral seperti cacing dan simetri bilateral, mulut dan anusnya terletak pada kedua ujung yang berlawanan, tidak mempunyai lengan dan duri, karena durinya tereduksi menjadi spikula.
kulitnya lunak dan tipis, serta tidak memiliki spina atau duri atau pedicelaria, dan memiliki kaki tabung. Contoh dari kelas ini yaitu Cucumaria sp, Elavidia sp, dan terimpang. Untuk selanjutnya yaitu struktur tubuh dan fungsi pemeliharaan dari kelas Holoturoidea. Nah, gambar tersebut merupakan struktur internal terimpang. Mulut mengarah ke perut yang didukung oleh cincin berkaum. Cincin berkatik juga merupakan situs lampiran untuk otot reaktor longitudinal tubuh. Kontraksi otot-otot ini menarik tentakel ke ujung anterior tubuh. Perut mengarah ke usus loped. Usus berlanjut ke rektum dan anus. Nah, bagian anterior saluran pencernaan dapat terlihat secara aboral dalam gambar. Fungsi pemeliharanya. Sebagian besar terimpang menelan bahan organik vertikulat menggunakan tentakel mereka. Lendir yang menutupi tentakel menjebak makanan saat tentakel menyapu substrat atau ditahan di air laut. Saluran pencernaan terdiri dari perut, usus yang panjang dan loped, rektum, dan anus. Terimpang menusukkan tentakel ke mulut untuk memakan makanan yang tertangkap. Selama pencernaan, koelomosit bergerak melintasi dinding usus, mengeluarkan enzim untuk membantu pencernaan. Untuk selanjutnya yaitu reproduksi dan pengembangan. Terimpang dioecious memiliki satu gonad terletak secara anterior di kolum dan satu gonopod dekat pangkal tentakel. Pemupukan biasanya eksternal dan embrio berkembang menjadi larva planktonik. Metamorfosis terjadi dan menetap di substrat. Terimpang juga dapat bereproduksi dengan visi melintang, diikuti dengan regenerasi bagian yang hilang. Nah, gambar di sini dapat menunjukkan bagaimana pengembangan dari kelas Holoturoidea ini. Untuk selanjutnya, kelas Crinoidea. Crinoidea berasal dari kata crinion yang artinya lili dan eidas yang artinya bentuk. Hewan ini mirip tumbuhan, bentuknya menyerupai lili. Anggota kelas Crinoidea ini termasuk bunga lili laut dan bintang bulu. Mereka merupakan kelas yang paling primitif dari semua kelas Echinodermata. Bunga lili menempel secara permanen pada substratnya dengan tangkai. Adapun karakteristik dari kelas Crinoidea ini yaitu bentuk tubuh seperti tumbuhan tapi ada yang bertangkai dan ada yang tidak bertangkai. Menyerupai bunga lili atau bunga bakung dan bentuk seperti bulu burung. Tidak mempunyai duri, kaki tabungnya kurang mempunyai sumber atau alat hisap. Sistem syaraf berbentuk cincin dan kulitnya tersusun dari zat kitin. Untuk ukurannya tidak lebih dari 40 cm panjangnya dan berwarna mencolok. Tubuhnya terdiri dari cakram sentra dengan 5 lengan bermula dari cakram ini, setiap lengan bercabang 2 atau lebih. Serta kelas Crinoidea ini berisi bunga lili laut dan bintang bulu. Untuk selanjutnya yaitu struktur tubuh dan fungsi pemeliharaan. Nah, dapat dilihat pada layar, pada gambar kiri merupakan struktur tubuh dari kelas Crinoidea yaitu bunga lili. Ujung pasang yang terpasang memiliki disk rata atau eksistensi seperti akar yang dipasang ke substrat. Tangkai biasanya mengandung ciri atau proyeksi. Nah, ujung lili yang tak terikat ini disebut mahkota. Ujung aboral mahkota menempel pada tangkai yang disebut dengan talik. Untuk gambar yang sebelah kanan yaitu bintang bulu atau neometra. Nah, ujung aboral mahkota ini memiliki cincin seperti akar yang menempel ketika hewan itu bersandar pada substrat. Bintang bulu berenang dengan mengangkat dan menurunkan lengan dan merangkak di atas substrat. Fungsi pemeliharaannya yaitu
Kelas Crinoidea berisi bunga lili laut dan bintang bulu. Mereka berorientasi menggunakan lengan dan kaki tabung dalam pemberian makan suspensi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu reproduksi dan pengembangan. Gametes terbentuk dari epitel germina di kolom dan dilepaskan melalui pecah di dinding lengan. Beberapa spesies bertelur di air laut, di mana pembuahan dan perkembangan terjadi. Spesies lain embrio di permukaan luar lengan. Metamorfosis terjadi setelah larva menempel pada substrat. Seperti Echinodermata lainnya, crinoid dapat meregenerasi bagian yang hilang. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu kelas Concentricycloidea. Kelas Concentricycloidea mengandung satu spesies yang dikenal sebagai daisy laut atau aster laut yang baru-baru ini ditemukan di puing-puing di lautan. Ciri yang paling khas dari spesies ini adalah dua cincin pembuluh darah air melingkar yang mengelilingi tubuh disk-like. Nah, secara internal, 5 pasang kantong induk memegang embrio selama pengembangan. Tidak ada tahap larva berenang bebas yang jelas mekanisme pemupukan tidak diketahui. Adapun karakteristik dari kelas Concentricycloidea ini, yang pertama memiliki bagian simetri radial, yang kedua tidak memiliki pertahanan diri, yang ketiga kaki tabung berada pada pinggiran tubuh yang berbentuk piring daripada pada garis radial seperti pada Echinodermata lainnya. Yang keempat itu spesies tertentu memiliki perut sash-like tapi tidak memiliki usus atau anus. Yang selanjutnya, pertimbangan filogeni pada filum Echinodermata. Nah, gambar tersebut merupakan hubungan evolusioner dari Echinodermata. Nah, banyak fosil berasal dari periode Kambium, tetapi tidak ada interpretasi hubungan evolusioner di antara Echinodermata yang hidup dan yang punah. Interpretasi ini menunjukkan hubungan yang relatif jauh antara Asteroidea dan Ophiuroidea. Beberapa taksonomi menafsirkan bentuk tubuh lima sinar sehingga sinargofik yang menghubungkan kedua kelompok ini dengan garis keturunan luhur tinggi. Posisi Concentricycloidea sangat spekulatif dan tidak ditekan pada gambar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yai Nurbaiti yang telah menyampaikan materinya dengan sangat jelas. Untuk pembahasan terakhir yaitu mengenai peranan dari filum Echinodermata. Di sini ada peran yang menguntungkan dan ada pula peran yang merugikan. Yang pertama, untuk peran yang menguntungkan, ada bulu babi yang dapat diambil gonadnya untuk dikonsumsi. Jepang memiliki peternakan bulu babi yang luas. Jika di Indonesia, ada di Nusa Tenggara Timur dan di Kendari. Kemudian, kedua, ada holoturia atau timun laut yang diperdagangkan sebagai tripang kering atau kerupuk tripang. Hong Kong yang merupakan pusat perdagangan tripang dunia. 3. Di negeri Cina, mentimun laut dikeringkan dan dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Untuk peran yang merugikannya sendiri, di sini ada Arkan Buster yang merupakan hama pada terumbu karang karena memakan polip Coleanthera. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan dari kelompok 2 mengenai filum Echinodermata. Jika ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan sekalian, silakan dapat ditanyakan di kolom komentar di Google Classroom. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.